cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawab
Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Dan kita bergabung kembali dalam acara Saat Teduh Saudara. Doa saya biar kiranya hari ini semuanya diberkati Tuhan, pekerjaan kita diberkati, usaha kita diberkati, bahkan sampai keluarga, anak-anak pun diberkati Tuhan. Sudah imani, sudah percaya, dan hari ini kembali kita akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami, keluarga kami tetap dalam bimbingan Tuhan. Dan pagi hari ini, saat yang terindah Tuhan kembali, kami akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama membuka Amsal pasal 3 ayat yang ke-11. Amsal pasal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Saudara yang kasih Tuhan, Amsal 3 ayat 11, firman Tuhan berkata sekali lagi, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini dari ayat ini saya akan memberi satu tema, yaitu memberi teladan hidup kepada anak-anak. Saudara, ada tugas dan panggilan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang tua di dalam mempersiapkan generasi penerusnya. Jadi setiap kita sudah ada satu tugas sebagai orang tua. Tugas dan panggilan itu adalah memberi teladan bagi anak-anaknya melalui kehidupan sehari-hari. Saya berharap pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, mari minta kekuatan dari Tuhan. Kemampuan dari Tuhan, kita selaku orang tua saudara harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Harus menjadi teladan kehidupan untuk anak-anak kita. Orang tua haruslah bisa menjadi panutan bagi anak-anak dan menjadi teladan. Ini satu keharusan. Saya berharap kita harus menjadi proyek percontohan, pilot proyek untuk anak-anak kita. Jadi ketika kita orang tua udah menjadi proyeknya Tuhan, ya proyeknya Tuhan untuk anak-anak kita, maka kita selaku orang tua akan berbahagia melihat apa yang kita tabur, dan itulah yang akan kita tuai. Menjadi teladan berarti memberi nilai atau dampak yang dirasakan anak-anak kita. Ada satu nilai plus. Sebenarnya membesarkan anak-anak itu tidak mudah Bapak Ibu. Tidak sukar. Sangat mudah sekali. Itu sangat mudah sekali. Kalau kita selaku orang tua harus jadi teladan bagi mereka. Pola kehidupan orang tua harus menjadi teladan. Menjadi teladan berarti memberi nilai atau dampak yang bisa kita rasakan kepada anak-anak. Pada taraf orang tua bisa berkata, turutilah teladanku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 16, turutilah teladanku. Jadi orang tua harus bisa menjadikan apa yang dikatakan, yang dilakukan oleh anak-anaknya. Kalau orang tuanya mabok terus, berantem terus, anaknya juga akan lihat kita. Gimana kita menjadi teladan buat anak-anak kita. Jangan salahkan anak-anak ketika anak-anak kita berontak.
Menjadi teladan misalnya di dalam keluarga orang tua, jangan ciptakan selalu berantem antar suami istri, berantem terus. Gimana kita mau lihat keberhasilan seorang anak kalau orang tuanya seperti itu? Oleh karena itu pagi hari ini, jadilah orang tua harus bisa menjadi apapun yang dikatakan, yang dilakukan oleh anak-anak. Pagi hari ini kita akan bahas menjadi teladan. Orang tua harus menjadi teladan dalam hal satu, dalam hal berbuat baik. Orang tua harus bisa mengajarkan kepada anak sebagaimana melakukan kebaikan kepada semua orang. Berbuat baik di sini bukan semata-mata berbicara tentang memberi materi, tetapi termasuk juga perhatian, waktu, dan tenaga yang dikorbankan bagi orang lain yang sedang membutuhkan. Ini yang pertama, harus menjadi teladan. Orang tua harus menjadi teladan dalam hal berbuat baik. Ketika orang membutuhkan pertolongan, tenaga, dan sebagainya, mereka lihat kita, saudara. Dan itu nilai poin tersendiri ketika kita sudah berbuat baik. Sebab Amsal 3 ayat 27 firman Tuhan berkata, janganlah menahan kebaikan pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah ini, ketika kita bisa berbuat baik kepada orang, sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan anak-anak kita pasti melakukan hal yang sama. Yang kedua, saudara, dalam hal pengajaran. Inilah tugas terpenting yang tidak boleh dilupakan oleh orang tua, yaitu mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Saudara yang kasih Tuhan, kalau bisa setiap minggu, kalau anak-anak kita masih kecil-kecil, harus dididik masuk ke gereja. Jangan kita merasa repot. Jangan merasa terganggu pada waktu kita ke gereja bawa anak. Karena anak kita bukannya bandel, sudah terlalu lincah. Ya, banyak orang tua berpikir nanti setelah remaja pemuda baru dia ke gereja. Udah telat, sudah. Sejak dini kita harus memberikan pengajaran kepada anak, yaitu mengenai firman Tuhan. Sebab saya percaya, saudara, ketika anak kita dididik dengan kebenaran firman Tuhan, mengajar kebenaran firman Tuhan, ini tugas ini akan membuat anak-anak siap mental menghadapi kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya peringatkan hari ini buat orang tua, sekali lagi banyak orang tua yang lalai menjalankan tugas ini, karena mereka lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan materi jasmani untuk anak-anak. Tetapi kebutuhan secara rohani mereka no. Hari ini mari memberikan teladan buat anak-anak dalam hal mengajarkan, saudara. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah pemenuhan kebutuhan dasar untuk anak-anak, yaitu kebutuhan secara rohani. Sebagaimana yang Tuhan perintahkan, kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ini menandakan setiap keadaan kita harus memberikan pengajaran tentang firman Tuhan kepada anak-anak kita. Orang tua tidak bisa menuntut anak-anak berubah jika mereka sendiri tidak menunjukkan perubahan hidup. Wujud dari apa yang diajarkan orang tua ada keteladanan. Karena orang tua harus berhati-hati dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan, sebab anak-anak memperhatikan apa yang dilihatnya setiap hari. Ini yang saya berikan buat Bapak Ibu pagi hari ini. Sudahkah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita? Saudara yang kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan akan memberikan hal yang indah buat anak-anak kita. Dan kita selaku orang tua,
Sekali lagi bahwa mendidik anak-anak itu tidak terlalu sukar, saudara. Tanamkan firman Tuhan dalam hati mereka, maka mereka boleh akan bertumbuh. Saudara, saya bersyukur hari ini, sangat bersyukur, di mana kedua anak saya plus mantu Bapak Ibu, dan mereka semua melayani Tuhan. Dan mereka mengikuti jejak orang tua, saudara. Di dalam pergaulan mereka begitu baik. Pada orang tua juga mereka begitu baik. Nah ini akhirnya saya bisa melihat, waduh, saya berbahagia banget. Punya anak, punya mantu, sampai mertua pun semua baik, saudara. Dan inilah yang membuat kita berbahagia. Pertanyaan kita pagi hari ini buat orang tua. Sudahkah kita memberi teladan hidup yang benar kepada anak-anak kita? Saudara, jadilah teladan yang baik buat anak dan buat mantu. Pembelajaran yang baik ketika kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Saya bukan orang hebat. Saya sama dengan Bapak Ibu, tapi saya berusaha saya berkata, Tuhan jadikan aku selaku orang tua menjadi berkat bagi anak-anakku. Menjadi teladan, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan. Supaya saya bersama istri, sama-sama kita siap menjadi teladan untuk anak-anak kita. Karena Tuhan memberkati, minta dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kemampuan untuk kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. God bless you. Tuhan memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Satu kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan dalam hidup kami. Selaku orang tua, kami harus menjadi teladan bagi anak, bagi mantu. Ketika kami menjadi teladan bagi anak-anak kami, maka apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Menjadikan anak-anak kami berhasil. Dan mereka menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati Tuhan. Tuhan ampuni kami, kalau selama ini kami selaku orang tua seringkali tidak sabar. Seringkali kita baku hantam dengan pasangan kami. Tuhan ampuni. Kekuatan dari Tuhan memampukan kami supaya kami bisa lihat karya Tuhan yang indah buat anak-anak kami. Tidak ada kegagalan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga pagi hari ini. Berkati setiap umat-Mu. Jadikan kami selaku orang tua yang siap menjadi teladan bagi anak-anak kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini, berkati jemaat Tuhan. Berkati yang mengikuti acara pagi, Tuhan berkati Bapak Andri, Mami Betty, Tuhan berkati semua, diberkati Tuhan. Kebun Po, Bu Ami, semua diberkati, hamba-Mu Pak Mulyanto, diberkati Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami menjadi teladan yang baik buat anak-anak kami, maka kami akan menjadi orang yang berbahagia. Orang yang menikmati berkat bersama anak mantu, bahkan cucu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan dan jadilah teladan yang baik untuk anak mantu ya saudara, maka kita akan menghasilkan generasi-generasi ilahi, generasi yang diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat dalam Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Terima kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.